Ada sesuatu yang mengguncang diam-diam dalam kesadaran manusia saat kita bertanya, "Mengapa aku harus lahir?" Pertanyaan ini, meski tampak sederhana, menyimpan gemuruh yang dalam. Ia bukan sekadar keresahan remaja yang kesepian, melainkan jeritan sunyi dari jiwa yang telah menatap dunia terlalu lama, terlalu dalam, hingga menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, ketiadaan jauh lebih damai daripada keberadaan. Disinilah kita memasuki dunia pikiran Emil Cioran, seorang filsuf yang tak berusaha menghibur, tak mencoba menyelamatkan, dan tak ingin membenarkan kehidupan, melainkan hanya menggambarkannya sebagaimana adanya. Gelap, melelahkan, dan penuh absurditas. Cioran bukan penyeru kebaikan, bukan pula penabuh genderang perlawanan. Ia adalah pengamat sepi dari sudut gelap eksistensi, mencatat dengan jari gemetar dan hati muram bahwa tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kelahiran itu sendiri. Ia menolak gagasan bahwa kehidupan adalah anugerah. Baginya, kehidupan adalah semacam jebakan kosmis yang tak kita minta, tapi kita jalani, dengan beban, luka, dan ilusi kebebasan. Di tengah dunia yang terus membanggakan pencapaian, merayakan kelahiran, dan memuja makna, Cioran berdiri di tepi jurang dengan pandangan berbeda. Ia tidak menyuruh kita melompat, tapi mengajak kita duduk sejenak, menatap kehampaan, dan bertanya, apakah semua ini layak? Lewat karya The Trouble with Being Born, ia menyuguhkan renungan yang bukan untuk memuaskan akal, melainkan untuk menggugah kesadaran bahwa barangkali semua penderitaan ini bermula dari satu hal yang tak pernah kita pilih, kelahiran. Maka, mari kita menapaki jejak-jejak pemikirannya. Bukan untuk mencari pelipur lara, bukan pula untuk membantahnya, tapi untuk mengenali suatu pandangan yang jujur. Betapapun kelamnya, tentang nasib manusia yang dibuang ke dunia ini tanpa tanya, tanpa permisi, dan tanpa janji akan kebahagiaan. Bagian 1. Kelahiran sebagai awal dari segala penderitaan. Di antara gema filsafat yang menyuarakan makna, harapan, dan pencarian kebahagiaan, Emil Cioran hadir seperti suara sumbang yang menolak harmoni. Ia tak menulis untuk membangun makna, melainkan untuk mengungkap betapa rapuh dan menyakitkannya makna itu sendiri. Dan dalam pemikiran-pemikirannya yang paling tajam dan menusuk, satu ide yang terus bergema adalah ini: kelahiran bukanlah awal dari hidup, melainkan awal dari penderitaan. Bagi Cioran, tidak ada tragedi yang lebih besar daripada lahir ke dunia. Sebab, dalam detik pertama kita menghirup udara, kita juga mewarisi beban eksistensi, kecemasan, rasa takut, kesedihan, dan segala bentuk ketidaktahuan yang diselubungi oleh kesadaran. Ia menyebut kelahiran sebagai bencana metafisik. Bukan karena sesuatu yang spesifik terjadi, tapi karena dari momen itu, kita menjadi makhluk yang sadar akan deritanya, sadar akan kefanaannya, dan sadar bahwa semua itu tak dapat kita hindari. Kita tidak diminta untuk memilih lahir. Tidak ada kontrak yang kita tanda tangani sebelum dilemparkan ke bumi. Kita muncul begitu saja, dipaksa menerima permainan kehidupan yang aturannya belum kita mengerti, namun tetap harus kita mainkan. Inilah yang membuat Cioran begitu getir. Baginya, eksistensi adalah bentuk kekerasan paling halus, terjadi tanpa kekuatan fisik, namun meninggalkan luka yang membekas dalam batin, luka kesadaran. Ia bahkan menulis bahwa kematian bukanlah musuh utama manusia. Sebaliknya, kematian adalah kebebasan terakhir, penutup yang tenang setelah babak panjang penderitaan. Justru kelahiranlah yang layak ditakuti, karena tanpa kelahiran, tidak ada rasa sakit, tidak ada kerinduan, tidak ada kematian. Ketiadaan, dalam pandangan Cioran, adalah bentuk keutuhan yang sempurna, sunyi, netral, dan tanpa luka. Cioran menyebut bahwa saya ingin bebas, bebas seperti bayi mati dalam kandungan,
Kalimat itu bukan sekadar hiperbola puitis, tetapi seruan batin yang paling jujur dari seorang yang melihat hidup bukan sebagai berkah, melainkan sebagai hukuman yang dibungkus dalam tubuh manusia. Bayi yang mati sebelum sempat menangis, menurutnya, justru berada dalam kondisi paling damai. Ia tidak perlu melalui badai kesadaran, tidak harus mencicipi getirnya harapan yang dikhianati, atau mencium bau busuk dari impian yang membusuk di tengah jalan. Lebih dari sekadar provokasi, pandangan ini menantang seluruh narasi budaya dan agama yang memuliakan kelahiran. Cioran tak mengajak untuk membenci hidup, tapi mengajak untuk melihat kehidupan dengan telanjang, tanpa ilusi, tanpa dogma, dan tanpa janji surga. Ia menawarkan kita semacam kejujuran yang menyakitkan, tapi mungkin justru di sanalah letak kekuatan filsafatnya. Karena ketika kita mulai memahami bahwa penderitaan bukanlah kecelakaan, melainkan konsekuensi langsung dari keberadaan, maka kita bisa mulai mencari cara untuk berdamai dengannya. Dan bagi Cioran, berdamai bukan berarti menemukan jawaban, melainkan menerima bahwa mungkin tidak pernah ada pertanyaan yang layak ditanyakan sejak awal. Yang ada hanya kenyataan bahwa kita telah lahir, dan dengan itu, kita telah memikul seluruh beban dunia tanpa pernah meminta. Bagian 2. Penolakan terhadap asal-usul dan identitas. Setelah menancapkan keyakinannya bahwa kelahiran adalah akar dari segala duka, Emil Cioran melangkah lebih jauh. Ia menolak bukan hanya fakta bahwa ia lahir, tetapi juga tempat dan identitas dari mana ia lahir. Rumania, tanah kelahirannya, tidak memberinya kebanggaan, melainkan semacam kutukan yang ia rasakan dengan getir di sepanjang hidup. Ia bahkan pernah menulis bahwa satu-satunya hal yang lebih disesalinya daripada lahir ke dunia adalah lahir sebagai orang Rumania. Ini bukan kebencian semata pada negerinya, tapi ekspresi terdalam dari keterasingan eksistensial, bahwa seseorang bahkan tak bisa merasa pulang di tempat ia dilahirkan. Bagi Cioran, Rumania adalah simbol dari keterlambatan sejarah, ketidakjelasan arah, dan kekosongan semangat. Ia menyebut bangsanya sebagai serikat kegagalan, di mana orang-orang lebih mahir membuang waktu daripada membangun sesuatu yang berarti. Mereka hidup tanpa gairah, tanpa ambisi yang nyata, dan justru dalam keputusasaan itu, Cioran merasa mereka mencerminkan dirinya sendiri. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang pendeta ortodoks, dan ibunya aktif dalam organisasi keagamaan perempuan. Namun, alih-alih membentuknya menjadi anak yang taat, latar belakang ini justru menjadi dinding pertama yang ingin ia runtuhkan. Ia memilih jalan filsafat, bukan sebagai sarana untuk mencari jawaban, melainkan sebagai alat untuk menggugat semua yang dianggap sakral, termasuk iman yang diwariskan dan identitas kebangsaan yang dibanggakan. Saat berkuliah di Bukares, ia bertemu dengan para tokoh intelektual yang justru memperkuat sinismenya terhadap budaya akademik. Salah satunya adalah dosennya sendiri, Nae Ionescu, seorang filsuf yang dikenal lebih suka mengimprovisasi kuliah daripada menyusunnya dengan serius. Bahkan terkadang tak datang karena mengaku tak punya apapun untuk dikatakan. Bagi Cioran, ini bukan sekadar kelalaian pribadi, melainkan cermin dari semangat intelektual bangsanya. Dangkal, asal jadi, dan terlalu nyaman dalam ketidakproduktifan. Ironisnya, Cioran sendiri mulai mewujudkan bentuk kegagalan yang ia benci, dan secara perlahan ia peluk sebagai gaya hidup. Ia menjadi ahli dalam menunda, dalam tidak menyelesaikan, dalam tidak ingin menjadi sesuatu. Tapi dari kontradiksi ini, lahirlah kekuatan tulisannya. Di usia 23 tahun, ia menerbitkan karya pertamanya, On the Heights of Despair, sebuah ledakan awal dari jiwa yang terlalu peka terhadap absurditas hidup. Dalam buku ini, ia menjelaskan bahwa pengalaman terdalam manusia bukan terletak pada kebahagiaan, melainkan pada keputusasaan.
Karena di titik paling gelap itulah manusia terpaksa menatap dirinya sendiri tanpa hiasan apapun. Cioran tidak mencari pengakuan. Ia tidak menginginkan pengaruh atau pengikut. Ia hanya ingin mencatat, dengan jujur dan tanpa kompromi, bahwa hidup adalah sesuatu yang seharusnya tak pernah terjadi. Maka penolakannya terhadap asal-usul, terhadap tanah air, terhadap akar, bukanlah sikap pembangkangan sosial belaka. Itu adalah wujud dari penolakan eksistensial, bahwa tidak ada tempat, tidak ada bangsa, tidak ada identitas yang bisa menghapus kenyataan pahit bahwa ia lahir, dan karenanya harus menderita. Bagian 3. Eksil, penolakan terhadap keberhasilan dan memeluk kegagalan. Setelah kecewa dengan akar tanah kelahirannya, Emil Cioran mengambil keputusan besar yang mencerminkan semangat dasarnya. Melepaskan diri dari segala keterikatan. Pada tahun 1937, ia meninggalkan Rumania dan menetap di Prancis. Negeri yang kelak menjadi rumah tanpa akar, tanah tanpa ikatan emosional, dan tempat bagi keterasingannya tumbuh lebih subur. Sejak saat itu, Cioran tak pernah kembali. Ia memilih hidup dalam eksil, bukan semata-mata sebagai pilihan geografis, melainkan sebagai bentuk eksistensial. Ia tidak ingin pulang, karena dimanapun tempatnya, ia merasa tak pernah benar-benar memiliki tanah air. Di tahun-tahun awalnya di Prancis, Cioran sempat terpesona oleh ide-ide kebangkitan nasional dan otoritarianisme. Ia mengagumi energi yang keras dari Jerman Nazi dan bermimpi tentang kejayaan baru bagi bangsanya. Namun harapan itu segera hancur ketika ia menyaksikan secara langsung kekejaman rezim seperti Garda Besi di Rumania. Gerakan fasis penuh kebencian, kekerasan, dan antisemitisme. Penyesalan pun datang. Cioran mulai membenci idealismenya sendiri. Ia malu pernah memuji kekuatan yang justru menindas. Dan dari kehancuran moral itu, lahir kebencian terdalam pada seluruh bentuk ambisi politik dan nasionalisme. Sebagai respons terhadap keterpurukan itu, ia memilih menjauh dari dunia. Ia menolak tawaran untuk menulis disertasi doktoralnya. Padahal itu adalah tiketnya menuju karier akademik yang mapan. Ia berteman dengan para tokoh besar seperti Albert Camus, Jean-Paul Sartre, dan Simone de Beauvoir. Tetapi tidak seperti mereka, Cioran tak punya hasrat menjadi besar. Ia tidak ingin dikenal, tidak ingin dipuja, tidak ingin membangun sistem pemikiran yang akan diwariskan. Ia hanya ingin menyepi, menulis untuk dirinya sendiri, dan perlahan lenyap dari panggung dunia. Dalam banyak kesempatan, ia menyebut dirinya sebagai parasit. Ia hidup dari bantuan sosial mahasiswa, menyantap makanan murah dari kantin universitas, dan menunda-nunda segala sesuatu yang bisa ditunda. Namun, dari luar, Cioran bukanlah sosok yang benar-benar gagal. Ia menulis buku-buku yang mendapat perhatian luas. Ia dipuji, dibaca, diterjemahkan, bahkan ditawari penghargaan sastra. Tapi semua itu ia tolak, karena dalam dirinya, keberhasilan adalah jebakan lain, sebuah ilusi yang hanya akan menambah penderitaan ketika hilang. Ia memilih kegagalan sebagai bentuk ketenangan, sebuah pelarian dari ekspektasi. Dalam dirinya, Cioran hidup dalam paradoks. Ia membenci ketidakproduktifan, tetapi juga takut akan keberhasilan. Ia mengagumi ketegasan para pemikir besar, tetapi menolak bergabung dengan mereka. Ia menulis dengan ketajaman filsuf, tetapi enggan disebut sebagai filsuf. Semua ini bukan karena ia tak tahu arah, melainkan karena ia tahu bahwa setiap arah hanyalah bentuk baru dari keterikatan. Dan keterikatan, bagi Cioran, adalah akar dari penderitaan. Kehidupannya mencerminkan filosofi yang ia tulis. Menerima nasib sebagai pecundang bukan karena ia tak mampu menang, melainkan karena ia tahu bahwa kemenangan pun tak membawa keselamatan.
Ia menggandeng kegagalan dengan tangan terbuka, bukan sebagai kekalahan, tapi sebagai pembebasan. Dalam kegagalan, tak ada lagi yang harus dijaga, tak ada kehormatan yang perlu dipertahankan, dan karena itu, tak ada pula ketakutan untuk kehilangan. Bagian 4. Kesadaran sebagai luka yang tak pernah sembuh. Jika hidup adalah penderitaan, maka luka paling dalam yang kita bawa bukanlah kemiskinan, kehilangan, atau kematian. Luka itu bernama kesadaran. Bagi Emil Cioran, inilah sumber malapetaka utama umat manusia. Kesadaran bukanlah anugerah, melainkan kutukan yang memisahkan kita dari segala bentuk kedamaian. Kesadaran adalah seperti belati yang ditanam di dalam daging, menembus urat-urat tenang kehidupan tanpa pikiran. Hewan tidak merenung tentang makna. Serangga tidak khawatir akan masa depan. Batu tidak tahu bahwa ia eksis. Tetapi manusia, dalam segala kemegahan akalnya, justru menderita karena terlalu sadar. Kita menyadari sakit, kita mengingat luka, kita membayangkan kemungkinan terburuk, dan kita takut akan hal-hal yang bahkan belum terjadi. Dalam The Trouble with Being Born, Cioran menggambarkan kesadaran sebagai paradoks. Ia muncul dari penderitaan, namun juga menjadi sebab dari penderitaan itu sendiri. Semakin kita sadar, semakin kita terluka. Semakin kita paham, semakin kita gelisah. Bahkan kenikmatan pun bisa berubah menjadi penderitaan ketika disadari terlalu dalam. Karena kita tahu ia akan hilang, karena kita tahu ia tidak abadi. Inilah paradoks kehidupan sadar. Keindahan pun menyakitkan karena ia fana. Cioran menulis, andai kita bisa tidur 24 jam sehari, kita akan segera kembali ke lendir purba, ke dalam kebahagiaan tak bergerak sebelum penciptaan. Mimpi dari setiap kesadaran yang muak terhadap dirinya sendiri. Kalimat ini adalah doa dari jiwa yang ingin kembali ke titik nol, ke saat sebelum kehidupan dimulai, sebelum kesadaran itu lahir, dan dunia menjadi sesuatu yang harus dimaknai. Baginya, tidur adalah upaya melupakan bahwa kita hidup, melupakan bahwa kita sadar. Ia mengusulkan hierarki penderitaan yang unik dan menusuk. Manusia lebih menderita daripada hewan karena ia lebih sadar. Hewan lebih menderita daripada serangga, dan serangga lebih menderita daripada tumbuhan. Dan batu, benda mati, adalah makhluk yang paling damai karena tak tahu apa-apa, tak merasakan apa-apa, dan tak menjadi apa-apa. Inilah bentuk ideal dunia versi Cioran. Dunia seperti bulan, kristal yang sepi, tanpa kehidupan, tanpa suara, tanpa penderitaan. Apa yang kita sebut sebagai jiwa, dalam pandangannya, hanyalah perpanjangan dari penderitaan yang berasal dari kesadaran. Dan ironisnya, kesadaran tidak bisa memusnahkan dirinya sendiri. Ia ingin berhenti, namun ia juga bertahan. Ia ingin tidur selamanya, tapi tak bisa benar-benar tidur. Ia ingin bebas, tapi justru menawan dirinya sendiri. Inilah bentuk paling sempurna dari penderitaan. Penderitaan yang sadar akan dirinya, namun tak bisa keluar dari dirinya sendiri. Di titik ini, Cioran tidak lagi sekadar menolak kehidupan. Ia menolak struktur paling mendasar dari eksistensi itu sendiri. Kesadaran yang sering kita puja sebagai sumber kebijaksanaan dan kemanusiaan. Baginya adalah siksaan metafisik yang tak bisa dilampaui. Maka tidak mengherankan bila ia melihat satu-satunya bentuk pembebasan sejati adalah tidak pernah ada. Sebab, dalam ketiadaan, kesadaran pun tidak pernah dilahirkan. Bagian 5. Antinatalisme dan kejahatan prokreasi. Setelah menggugat kelahiran dan menyebut kesadaran sebagai luka yang tak kunjung sembuh, Emil Cioran melangkah lebih jauh ke ranah yang bagi sebagian orang terasa radikal, bahkan menyinggung. Ia menyerang salah satu tindakan paling manusiawi, paling universal, dan paling dirayakan dalam banyak budaya, melahirkan anak. Bagi Cioran,
Prokreasi bukanlah ekspresi cinta atau harapan, melainkan tindakan tidak etis. Ia menyebutnya sebagai kejahatan, sebuah kriminalitas spiritual yang tak disadari, tapi terus-menerus dilakukan. Cioran menyatakan bahwa ia telah melakukan segala kejahatan kecuali menjadi seorang ayah. Bagi telinga awam, ini terdengar sebagai sindiran. Tapi bagi Cioran, ini adalah prinsip. Ia tidak bercanda, karena menurutnya, melahirkan seseorang ke dunia berarti menyeretnya ke dalam siklus penderitaan yang sama, tanpa diminta, tanpa bisa menolak. Sama seperti dirinya yang merasa hidup adalah kesalahan kosmik, ia percaya bahwa membawa manusia baru ke dunia ini hanyalah memperpanjang kesalahan itu. Gagasan ini dikenal dalam filsafat sebagai antinatalisme, sebuah pandangan yang meyakini bahwa melahirkan anak adalah tindakan yang secara moral bermasalah. Antinatalisme bukan tentang membenci anak-anak, melainkan tentang menyadari bahwa kehidupan tidak menjanjikan apapun selain potensi luka dan penderitaan. Bahkan jika seseorang hidup bahagia, tidak ada jaminan bahwa ia akan bebas dari duka, kekecewaan, atau tragedi. Cioran mengamati kontradiksi mendalam dalam perilaku manusia. Mereka menangisi kondisi dunia, perang, kerusakan lingkungan, kebusukan moral, dan ketidakpastian masa depan, namun tetap memilih untuk melahirkan anak. Ia bertanya, bagaimana mungkin kita begitu takut akan masa depan, tetapi begitu tergesa-gesa menyeret makhluk baru ke dalamnya? Bagi Cioran, ini adalah bentuk pengkhianatan atas akal sehat yang menyebutnya sebagai penipuan kolektif. Semacam kebohongan yang kita rawat bersama karena kita tak siap menghadapi keheningan yang datang bila kita berhenti bereproduksi. Ia menulis, segalanya akan menjadi sangat jelas jika kita mengakui bahwa kelahiran adalah peristiwa yang tragis, atau setidaknya tidak tepat waktu. Tapi jika kita berpikir sebaliknya, maka kita harus menyerah pada ketidakjelasan atau menipu, seperti semua orang lain. Dalam kalimat ini, Cioran mengajak kita menembus tirai kebohongan sosial. Ia tahu bahwa menolak prokreasi bertentangan dengan naluri dasar manusia. Insting melanjutkan garis keturunan, membangun keluarga, mencari keabadian dalam generasi berikutnya. Tapi ia juga percaya bahwa dalam insting itu tersimpan ilusi paling tua dalam sejarah umat manusia, bahwa hidup ini layak untuk diteruskan. Dan mungkin yang paling menyakitkan dari gagasan Cioran adalah ini. Kita menyebut kematian sebagai istirahat yang kekal, pergi ke tempat yang lebih baik, atau damai selamanya. Tetapi kita menyambut kelahiran dengan harapan, seolah itu adalah awal dari petualangan. Bukankah itu terbalik? Jika kematian dianggap damai, mengapa kelahiran tidak kita takuti? Bukankah justru dari kelahiranlah semua penderitaan bermula? Cioran mengajak kita merenung, bukan untuk mengutuk orang tua, bukan untuk membenci kehidupan, tetapi untuk menyadari bahwa mungkin, dalam sunyi sebelum kelahiran, kita telah memiliki segalanya. Kedamaian, keheningan, dan ketidaktahuan akan luka. Tapi seseorang, dalam cinta atau kebodohan, telah membangunkan kita dari ketenangan itu. Dan dunia ini pun memanggil nama kita untuk hidup dan menderita. Bagian 6. Bertahan tanpa janji keselamatan. Setelah menolak kelahiran, menggugat asal-usul, memeluk kegagalan, dan menyerang prokreasi sebagai kejahatan spiritual, pertanyaan besar pun muncul. Jika hidup begitu menyakitkan, mengapa tidak mengakhirinya saja? Bukankah jalan keluar paling masuk akal dari semua penderitaan ini adalah kematian yang disengaja? Bundir, dalam kerangka pikir seperti ini, tampak seperti pintu darurat dari teater neraka bernama eksistensi. Namun disinilah Cioran mengejutkan kita. Ia, yang tampak begitu dekat dengan jurang, justru memilih untuk tidak melompat.
Ia mengaku iri pada teman-temannya yang telah mati, menyebut mereka telah menyelesaikan semua masalah. Namun dalam banyak kesempatan, ia menolak tindakan bundir. Mengapa? Karena baginya, bundir pun datang terlambat. Luka telah terjadi, derita telah tertanam. Maka untuk apa mengakhiri sesuatu yang sumber penderitaannya justru terletak di awal, di kelahiran, bukan di akhir? Ia menulis bahwa mengakhiri diri sendiri adalah kerja yang sia-sia. Karena pada akhirnya, rasa sakit yang membawamu ke tepi sudah terlanjur menjalar. Jadi, mengakhiri hidup bukanlah solusi, melainkan pengakuan bahwa kau telah kalah. Dan Cioran, meski memeluk kegagalan, tidak ingin menyerah dengan cara yang dramatis. Ia memilih bertahan. Tapi bertahan seperti apa? Bertahan, bagi Cioran, bukanlah hidup dengan harapan. Ia tidak percaya pada penghiburan, tidak percaya pada sistem pemikiran yang rapi, tidak percaya pada solusi spiritual. Ia menolak stoicisme yang menawarkan ketenangan batin melalui kebajikan. Ia menolak agama yang menawarkan surga sebagai hadiah dari penderitaan. Ia bahkan menolak filsafat itu sendiri jika ia berubah menjadi dogma. Cioran ingin hidup dalam ketelanjangan eksistensial, tanpa penutup, tanpa penghiburan, tanpa tujuan. Ia pernah menyebut bahwa menulis buku adalah bunuh diri yang ditunda. Bukan karena ia ingin mati, tetapi karena menulis memberinya ruang untuk menuangkan derita, untuk memuntahkan kesadaran, untuk mengeluh tanpa mengharap pelipur lara. Ia tidak ingin mengajar, ia tidak ingin membimbing, ia hanya ingin menyampaikan dengan suara lirih namun menggigit bahwa ia sendiri tidak tahu caranya bertahan, tapi tetap bertahan. Cioran menemukan cara bertahan yang nyaris masokistis, bukan dengan menghindari penderitaan, melainkan dengan memeluknya. Ia tinggal di kamar sempit, menolak pujian, hidup dalam kesendirian, dan mengelilingi dirinya dengan pecundang, orang-orang yang dianggap gagal oleh masyarakat. Karena menurutnya, justru mereka yang tak mengejar kemenangan adalah mereka yang lebih siap menerima kenyataan. Mereka yang tidak berharap tidak akan terlalu kecewa. Mereka yang tidak mengejar apapun tidak akan merasa kehilangan apa-apa. Inilah paradoks Cioran. Ia menyerah, tapi tidak pergi. Ia menolak hidup, tapi tidak mengakhirinya. Ia tidak mencari keselamatan, tapi ia juga tidak mencari kehancuran. Ia hanya tinggal, bertahan, mengalami setiap jam dengan kepahitan, namun juga dengan kejujuran. Karena bagi Cioran, satu-satunya bentuk keberanian yang tersisa bukanlah menghadapi dunia dengan harapan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa dunia ini tanpa makna, dan tetap memilih untuk tidak bersembunyi. Ia tidak memberi solusi. Ia tidak menawarkan jalan keluar. Tapi dalam diamnya, dalam setiap kalimat pahit yang ia tulis, Cioran menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang bertahan itu sendiri, tanpa sebab, tanpa alasan, tanpa janji, adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi dan paling jujur. Emil Cioran tidak datang membawa harapan. Ia tidak menawarkan pintu keluar dari penderitaan, tidak membisikkan mantra ketenangan, tidak pula merangkai solusi untuk membungkus luka kehidupan. Ia datang hanya sebagai saksi bisu dari tragedi kelahiran, seorang penulis yang mengguratkan kesedihan dalam kata, bukan untuk menenangkan, tapi untuk mengatakan, aku pun merasa seperti kalian, mungkin lebih buruk. Melalui tulisan-tulisannya, ia membuka jendela ke dalam pikiran yang gelap, namun jujur. Ia memperlihatkan bahwa dalam keberanian untuk melihat hidup sebagaimana adanya, tanpa ilusi, tanpa penyangkalan, terselip semacam ketenangan yang berbeda. Bukan ketenangan dari damai dan bahagia, melainkan dari penerimaan yang getir, bahwa mungkin kita memang tidak dimaksudkan untuk bahagia. Bahwa barangkali tugas kita bukan untuk menang,
tapi untuk memahami bahwa dalam kekalahan pun ada keutuhan. Cioran mengajarkan bahwa bertahan tidak selalu butuh semangat. Kadang ia hanya butuh kejujuran. Kejujuran untuk mengakui bahwa hidup ini menyakitkan. Bahwa mungkin kita tidak punya alasan untuk hidup, tapi juga tidak harus punya alasan untuk bertahan. Dan justru dalam ruang kosong itu, kita bisa bernapas perlahan. Ia menulis bukan untuk mereka yang mencari cahaya, tapi untuk mereka yang telah lama duduk dalam gelap, mencari cara agar tidak meledak. Ia adalah teman senasib bagi jiwa-jiwa lelah, yang muak dengan petuah, bosan dengan motivasi, dan hanya ingin seseorang berkata, "Ya, hidup ini memang tidak masuk akal, tapi kamu tidak sendirian dalam kegilaan ini." Mungkin pada akhirnya, warisan terbesar Cioran bukanlah pesimisme, tapi keberaniannya untuk tidak berpura-pura, untuk tidak tersenyum palsu, untuk duduk dalam hening, menatap langit malam, dan berkata, "Ya, dunia ini kosong, tapi setidaknya aku telah melihatnya tanpa ilusi." Dan dari tempat sunyi itu, kita belajar satu hal. Meski tidak ada keselamatan, mungkin ada kedamaian kecil dalam keberanian untuk melihat segalanya apa adanya, dan tetap hidup meski tanpa harapan.